Kasus penyitaan rapor seorang siswa SD Negeri 3 di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berakhir dengan permintaan maaf dari oknum istri polisi yang mengambil rapor tersebut. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya setelah kasus ini jadi sorotan publik. Kok buat kasihan seandainya ini ada dia punya mama dengan bapak itu tidak apa-apa, kasihan ibu, saya sudah jelaskan ke mereka ini broken home. Kasus penyitaan rapor siswa SD oleh istri polisi berusia 34 tahun yang suaminya bertugas di Satlantas Polres Bau-Bau yang dijadikan jaminan utang agar orang tuanya membayar utang di kota Bau-Bau kini memasuki babak baru. Setelah viral, oknum bayangkari tersebut akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga siswa. Ia menyesali tindakannya dan menyadari bahwa persoalan utang piutang tidak seharusnya melibatkan hak pendidikan seorang anak. Polres Bau-Bau juga menyayangkan insiden ini, apalagi dilakukan oleh istri polisi. Kedua belah pihak pun telah dipertemukan dan telah didamaikan. Pribadi mau minta maaf kepada Ibu Amil beserta keluarga besar Ibu Amil dan institusi Polres Bau-Bau karena masalah ini jadi viral. Saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin karena kehilafan saya. Mungkin kiranya bisa dimaafkan. Hari ini antara pelapor dengan yang terlapor sudah diselesaikan permasalahannya, sudah berdamai. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Termasuk proses hukumnya di bagaimana seperti apa? Nanti untuk proses hukumnya nanti kita lihat lebih lanjut. Karena itu nanti ranahnya ke hidung. Berarti ini hanya sekedar perdamaian saja, untuk proses hukum belum ya? Karena memang tadi kita tidak membahas terkait proses hukumnya, tapi kita lebih utamakan ke kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Rapor yang disita oleh oknum istri polisi sebagai jaminan utang pun telah dikembalikan. Sementara untuk utang piutang sebesar 2 juta rupiah di antara keduanya telah dibayarkan oleh Kapolres Bau-Bau. Keluarga siswa disita rapornya pun telah mencabut laporan yang sebelumnya dimasukkan ke Reskrim Bau-Bau. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, pengacara Rasman Arif Nasution resmi dieksekusi dan dilapas ataupun dibawa ke lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution, resmi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Sementara itu, tampak di lapas Cipinang beberapa kerabat ingin menjenguk Rasman Nasution. Ditemui juga istri Rasman, Ade Suryani, setelah kunjungi lapas Cipinang. Ade mengungkapkan kondisi Rasman dalam keadaan sehat. Namun Ade enggan berkomentar, bahkan irit berbicara kepada media dan terburu-buru meninggalkan lapas. Atas kasus yang menjeratnya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, antrian panjang mengular ke jalan menuju SPBU di Jawa Timur. Bahkan untuk kendaraan roda 4 ada pembatasan pengisian maksimal untuk setiap pembeliannya. Hal ini dipicu oleh kelangkaan BBM termasuk jenis solar.
Antrian panjang tidak terhindarkan di depan SPBU Junok Kabupaten Bangkalan. Ratusan sepeda motor dan mobil mengular panjang untuk mengisi bahan bakar minyak. Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU lain, termasuk yang terletak di tengah kota Bangkalan. Kendaraan antri panjang hingga ke depan Stadion Gelora sisi utara. Para pengendara ini tak hanya dari warga wilayah kota saja, namun juga datang dari kecamatan-kecamatan lain yang terpaksa ikut antri di SPBU kota karena SPBU terdekat sudah tutup akibat kehabisan stok. Tidak hanya antri, namun juga ada pembatasan pengisian maksimal Rp300.000 untuk para pengendara roda 4, termasuk truk yang datang untuk mengisi solar. Habis di Alang-Alang, habis di Kamal, habis di Kelian, habis di Junok ini macet, di stop sama polisi. Terus tinggal di kota ini. Jadi kapan yang kesulitan BBM ini, Pak? Kurang lebih 1 minggu sampai 10 harian. Di tempat lain nggak ada ya, Pak ya? Ada semua, Bu. Kita langkah solar ini. Sampai nyoba di mana aja tadi, Pak? Ya tadi di jadi Alang-Alang sana itu. Oh, sampai dari Teraga ke sini? Iya. Dari 10 nggak ada. Berarti langsung ngisi full ya, Pak ya, hari ini? Nggak bisa 300, Bu. Oh, cuman dibatasi 300? Sementara itu, kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sudah beberapa hari para pengendara truk mengeluh lantaran banyak SPBU yang mereka datangi kehabisan stok solar. Sementara SPBU yang masih memiliki stok solar diserbu pembeli hingga terjadi antrian panjang. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pengendara truk dan angkutan berbahan bakar solar terpaksa mengantri berjam-jam di SPBU yang masih memiliki stok. Bahkan di sejumlah SPBU, akibat kelangkaan solar ini, penjualan solar tak lebih dari 3 jam sudah habis terbeli. Kelangkaan solar yang sudah berlangsung selama beberapa hari ini dikeluhkan oleh warga. Aktivitas mereka terganggu karena waktu terpotong hanya karena mengantri solar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Jatanras Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap tersangka penganiayaan terhadap seorang kedi golf di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka berinisial FA ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung dan kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan. Selanjutnya, tim Opsnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, tiba di rumah duka di Padang Sidipuan, Sumatera Utara, jenazah Novia Rahmadani Sihotang, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Rahmadani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit.
Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu. Dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak prima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simarsayang. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 4 calon manajer koperasi desa atau Kopdes Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Serta meninggal karena penyebab berbeda, yakni sesak nafas, serangan panas atau heat stroke, maupun henti jantung dan juga tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Sebelumnya, 3 calon manajer meninggal dunia. Peserta keempat yang meninggal bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465. Rifki mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas pada Kamis 25 Juni 2026. Rifki sempat jalani perawatan intensif di ICU namun tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya peserta bernama Novia Rahmadani Sihotang meninggal. Novia meninggal setelah sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. RS Nawan Antariksa diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Kemudian peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapatkan penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. 1 orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodik Latat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjanto Pusdam 6 Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita informasi lainnya pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung sebuah kampung ataupun di kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.
Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.